Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Tiada kata yang lebih patut kita ucapkan melainkan ucapan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia, di mana setiap orang yang berdoa di hari yang mulia ini maka Allah ijabah doa-doanya. Mudah-mudahan segala aktivitas, segala amal perbuatan yang kita laksanakan hari ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan ke pangkuan baginda tercinta hakim termulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, kita mudah-mudahan mendapatkan kecintaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana biasanya ketika khotib naik mimbar, khotib mengajak untuk hadirin sekalian, khususnya untuk diri khotib sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena apa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya Allah janjikan, yakni surganya. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita hadir di tempat ini, anak-anak sekalian yang hadir menjadi jamaah sholat Jumat ini, di antaranya kita 4 hari di tempat ini ditempa ilmu, pengalaman, di mana kalian tak pernah selama ini mondok di pondok pesantren. Maka gambarannya pondok pesantren ya 4 hari di tempat ini, dan mudah-mudahan kebersamaan kalian terjaga, kemandirian kalian muncul, dan lain sebagainya. Ibadah ditingkatkan, bacaan Al-Quran dihafalkan, zikir dikuatkan, dan mudah-mudahan amalan aktivitas seharian kita 4 hari ini kita biasakan di kehidupan di rumah masing-masing nanti, kehidupan kita di sekolah, bahkan di masyarakat, bersama dengan bunda, dengan ayah, dengan adik, dengan kakak, kita amalkan dalam kehidupan yang luar biasa nanti. Jadi 4 hari ini gambaran bahwa sekolah Al-Azhar ini membuat satu program terbaru, yakni program Cinta Al-Quran. Banyak orang yang cinta terhadap dunia, cinta terhadap figur-figurnya, cinta yang lainnya, tapi terhadap cinta terhadap Al-Quran itu sedih kurang. Banyak orang yang banyak membersihkan itu dengan lahirnya, dengan mandinya, dengan yang lainnya, dengan di make upnya, dengan di salonnya, tapi lupa bagaimana membersihkan hati ini. Salah satu cara membersihkan hati atau ruhani kita
yakni adalah Al-Quran, pembersihnya. Maka tahfidz camp ini adalah solusi bagaimana cara membersihkan bukan hanya lahir tapi batin kita bersihkan dari sifat sombong, dari sifat angkuh, dari sifat iri, dengki dan lain sebagainya. Kita dibersihkan melalui Al-Quran. Kenapa? Karena manfaat dari Al-Quran begitu luar biasa. Tidak ada bacaan yang luar biasa yang mampu menandingi Al-Quran. Tidak ada yang bacaan yang mampu mengalahkan Al-Quran. Baca Al-Quran kita baca ratusan halaman, ribuan halaman, yang didapat hanya informasi. Baca Al-Majallah, buku edisi terbaru, kita baca beberapa lembar, manapun, di mana-mana majalahnya kita baca, tetap yang didapat hanya informasi. Tapi Al-Quran kita dapatkan pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Apalagi kita baca berhuruf-huruf, berayat-ayat, berjuz-juz, bahkan 30 juz yang jumlahnya 6.666 ayat. Kali lipatkan. Luar biasa pahalanya. Yang kedua, Al-Quran ini karena memang berbeda dengan bacaan yang lainnya, maka Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Kemudian diturunkan kepada siapa? Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika manusia ingin dapat kemuliaan, maka dekatilah Al-Quran. Orang yang rajin baca Al-Quran bakal dapat kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, manfaat dari membaca Al-Quran adalah sebagai petunjuk kehidupan agar kita hidup bahagia dan selamat, tentunya bukan hanya dunia, kelak kita di akhirat. Amin ya rabbal. Kita dapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang begitu hebatnya, luar biasa. Kita cari kalau liburan tempat yang paling indah di mana? Kita kejar. Uang habis ratusan juta gara-gara untuk cari tempat yang paling indah. Padahal ada tempat yang lebih indah daripada keindahan yang ada di alam dunia ini, adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiketnya apa? Adalah baca Al-Quran. Maka kata Allah, man arada ayyataqallama ma'allah falyaqra'ul Quran. Siapa yang ingin ngobrol, siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan baca Al-Quran. Sungguh luar biasa. Kita ngobrol dengan seorang presiden, kebanggaannya luar biasa. Kita ngobrol dengan menteri, bangganya luar biasa. Pakaian kita siapkan yang terbaru, dipersiapkan seluruhnya. Apalagi kita ngobrolnya dengan Allah yang menciptakan alam dunia ini, yang menciptakan isinya, termasuk kita semua. Yang berikutnya, di samping kita dapat petunjuk, kita dapat pahala gara-gara kita membaca Al-Quran dan menghafalnya. Yakni yang ketiga adalah termasuk kategori sebaik-baik umat. Ada hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian manusia adalah orang yang belajar Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan mau mengajarkan. Bahkan ada hadis yang lain, asrafa ummati hamalatal Quran wa ashabul lail. Sebaik-baik di antara umatku dari seluruh manusia yang ada adalah orang yang hafal Quran, yang mau menghafal Al-Quran, dan dia senantiasa bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi 4 hari ini kalian tidak sia-sia. Mungkin di antara kalian ada yang nyampai targetannya banyak surah yang dihafal dan ayat yang dihafalkan. Mungkin ada yang sedikit sesuai dengan kemampuannya. Tapi jangan menganggap 4 hari tidak ada apa-apanya. Justru 4 hari ini berlatih bagaimana 4 hari ini kalian membiasakan berdekatan dengan Al-Quran, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita sibuk dengan HP-nya,
sibuk dengan WA-nya, sibuk dengan Facebook-nya, sibuk dengan IG-nya, dan lain sebagainya. Kurang dekat dengan Al-Quran. Bangun tidur yang dilihat adalah bagaimana WA ada yang masuk atau tidak. Mau makan, yang dilihat HP lagi. Mau sekolah, yang dilihat HP lagi. Pulang sekolah, yang dilihat HP lagi. Sampai tidur pun pinggirnya adalah HP. Padahal Quran itu iri kepada kita semua. Kapan Quran kita sentuh? Berapa lama kita bersama dengan Al-Quran? Berapa menit, berapa jam, berapa hari kita bersama dengan Al-Quran? Sementara Quran jadi pajangan. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Kata Nabi, nanti di akhir zaman akan datang suatu masa di mana Islam tinggal namanya dan Al-Quran tinggal tulisannya saja. Kenapa kok bisa seperti itu? Islam tinggal namanya, bahkan Al-Quran tinggal tulisannya saja. Karena nanti umat di akhir zaman itu banyak yang meninggalkan ajaran Rasulullah SAW. Banyak orang yang meninggalkan agama Islam. Dia mengaku KTP-nya Islam, di KTP-nya Islam, tapi tak pernah melaksanakan ibadah. Dia mengaku kitabnya Al-Quran, tapi Quran hanya jadi pajangan. Jadi sebuah kaligrafi, tulisan indah terpampang di rumahnya, terpampang di letak rumahnya, ruangan tamunya. Ketika masuk ke rumah ada tulisan kaligrafi yang indah, tapi tak tahu isinya, tak tahu cara membacanya. Ini golongan akhir zaman nanti. Kitalah yang nanti akan menjadi para pejuang. Kalianlah yang nanti akan menjadi para penerus, para kiai, para ulama yang sekarang hari ini mengajarkan Al-Quran. Kalianlah nanti yang menjadi penerusnya. Kenapa? Banyak sarjana berlahiran tiap tahun ribuan, jutaan seluruh alam dunia, tapi jarang sekali menjadi ulama ahlul Quran. Padahal kata Rasulullah SAW, surga itu adalah ditempatkan oleh ahlullah. Siapa ahlullah itu? Keluarganya Allah yang termasuk golongan keluarganya. Kata Rasul adalah ahlul Quran, yakni orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kemudian berikutnya manfaat dari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran adalah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quran ketika dibaca, Quran ketika didengarkan, maka orang yang membaca dan mendengarkan dia mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Keuntungan apa? Di antaranya Allah berikan surganya. Jangankan surga, dia yang nanti di akhirat dia dapatkan surga dunia, Allah berikan. Segala keinginannya Allah kabulkan. Segala harapan dan cita-citanya Allah ijabah. Dan segala urusannya Allah mudahkan. Segala kesulitan hidupnya Allah bereskan. Permasalahan apapun yang ia hadapi Allah bereskan melalui dekatnya dia terhadap Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, jamaah Jum'ah, di antara manfaat dahsyatnya kita membaca dan menghafal Al-Quran adalah Al-Quran sebagai obat dari penyakit lahir dan batin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran turun sebagai obat penyakit lahir dan batin. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang berbicara berfirman ini? Dialah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha segala-galanya, tahu bagaimana obat dari segala penyakit itu, yakni adalah Al-Quran. COVID-19 lama terjadi sampai ditemukan vaksin ini, vaksin itu. Beberapa tahun kita pakai masker, tutup mulut, tutup hidung, karena orang yang bersin membawa virus. Di zaman dulu orang yang bersin itu sunnah, dijawab dengan alhamdulillah, yarhamukumullah, yahdikumullah. Sekarang di zaman COVID itu orang yang bersin itu dijauhi, bahkan jangankan dia bersin dijawab, malah dia dijauhi, dihina. Dulu itu salaman sunnah. Siapa yang bersalaman dia mendapatkan pahala yang besar. Setiap dosa berguguran di zaman COVID atau corona. Siapa yang bersalaman itu membawa virus.
Dulu itu sholat jamaah itu berapat-rapat. Siapa yang berapat-rapat, maka setan itu tak mau mengganggu dalam sholatnya. Tapi di zaman corona itu ada aturan yang luar biasa. Bukan aturan ulama, tapi aturan negara Amerika, di antaranya WHO. Supaya masjid itu safnya dipisah dengan jarak. Yang pada akhirnya umat Islam bercerai-berai di antara. Maka setan masuk ke hati manusia. Ketika seperti itu keadaannya, maka yang ada kekhawatiran yang luar biasa. Ketika khawatir, cinta dunia, takut mati, yang ada seperti itu, maka semua suudzon kepada manusia. Padahal obat dari segala obat yang Allah berikan, yakni adalah Al-Quran. Obat dari berbagai penyakit. Ada sebuah perguruan tinggi, saudara hadirin, kena tuh di zaman 2020 itu sekitar 400 mahasiswa perguruan tinggi Al-Quran di Jakarta tuh. Terkenal kampusnya dengan para penghafal Quran. Ini cerita asli dari kakak saya yang belajar di sana. Ternyata ada 400 mahasiswa yang diasramakan untuk menjadi para penghafal Quran, kena semuanya COVID. Terdeteksi semuanya positif virus corona. Ternyata masuk ke asrama Wisma Atlet itu baru 1 hari, besoknya pasti cek lagi sudah virus itu menghilang. Aneh itu. Padahal dicek beberapa kali awalnya itu positif. Ternyata masuk asrama atlet, kemudian dicek kembali, baru 1 cek sudah negatif. Kedua kali negatif juga, ketiga kali ternyata alasannya apa? Kok bisa seperti itu? Ternyata 400 mahasiswa penghafal Quran ini senantiasa mereka itu pegang Quran, menghafal Quran, membaca Al-Quran. Jadi di tengah kesulitan yang mereka alami, sakit yang mereka rasakan, tidak bersedih, tidak khawatir, malah dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Allah lah adalah tempat bergantung. Allah lah adalah tempat bersandar. Maka mereka sandarannya adalah bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya dirinya dengan Al-Quran. Baca Quran luar biasa. Sampai ada yang hafal Quran, ada yang menghatamkan Al-Quran, bahkan yang memurojaah hafalannya. Sampai dicap untuk aman dari COVID ini. Besoknya langsung pulang. Itu ada sekitar berapa bis itu. Tadinya diantar ke Wisma Atlet, besoknya sudah pulang lagi. Aman ternyata, alhamdulillahnya obatnya adalah Al-Quran. Kalau dipanjang-panjang ini banyak manfaatnya ini. Kalau saya jelaskan berkaitan tentang manfaat membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai rahmat, Al-Quran sebagai obat. Bahkan Al-Quran membuat hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir hati akan menjadi tenang dan tentram. Mudah-mudahan hadirin semua yang hadir tempat ini, mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Golongan orang-orang yang dicintai Al-Quran. Golongan yang nanti mendapatkan syafaat Al-Quran. Sebagaimana kata Nabi, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangannya, menyebutkan doa-doanya dan harapannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Diluruskan, dirapatkan safnya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra udhran aw nudhra innama tu'aduna lawaqi' فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر